Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu dapat diartikan bahwa simbiosis komensalisme ini adalah hubungan yang mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain itu tidak dirugikan. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah hubungan antara ikan badut dengan anemon. Nah, ikan badut di sini merasa diuntungkan. Kenapa? Karena ikan badut dengan adanya anemon bisa bersembunyi, bisa melindungi dirinya dari serangan musuh, dari serangan pemangsa yang akan memakannya. Nah, sedangkan anemon laut ini itu tidak merasa dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan adanya ikan badut yang bersembunyi di tubuhnya. Nah, hubungan antara ikan badut dan anemon ini disebut sebagai simbiosis komensalisme. Lalu contoh yang kedua, itu hubungan antara ikan hiu dengan ikan yang berada di bawahnya ini yang disebut sebagai ikan remora. Hubungan antara hiu dan remora ini adalah simbiosis komensalisme, teman-teman. Kenapa? Karena ikan remora diuntungkan dengan adanya ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena ikan remora bisa memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Nah, sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan dengan adanya remora. Nah, sehingga hubungan antara hiu dan ikan remora ini disebut sebagai simbiosis komensalisme. Lalu contoh yang ketiga dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara anggrek dengan inangnya. Nah, anggrek di sini merasa diuntungkan karena anggrek bisa mendapatkan cahaya matahari dengan cara menempel pada inangnya. Sehingga anggrek itu bisa melakukan fotosintesis dengan optimal. Sedangkan inangnya di sini tidak merasa dirugikan. Kenapa? Karena anggrek tidak mengambil makanan dari inangnya. Karena anggrek ini bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis tadi. Nah, di sini juga inangnya tidak merasa diuntungkan dengan adanya anggrek tadi. Sehingga hubungan antara anggrek dan inangnya di sini disebut sebagai simbiosis komensalisme. Nah, itu teman-teman tentang simbiosis komensalisme.